Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani Bahtiar dengan nomor induk mahasiswa 2011 Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Waris Beda Agama Perspektif Lintas Mazhab. Salah satu aturan di dalam hukum Islam yang menuntut diberlakunya kemaslahatan adalah mengenai pembagian waris, sebagaimana sebagian besar umat Islam meyakini bahwa sistem yang selama ini diatur di dalam fikih mawaris mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan yang mampu untuk dipertanggungjawabkan, sehingga menerapkan hukum waris menurut hukum waris Islam dianggap mampu mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia. Karena kepercayaan yang besar terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan yang terkandung di dalam sistem hukum waris Islam tersebut, membuat sebagian besar masyarakat Muslim bersikap menerima doktrin fikih waris sebagaimana adanya tanpa berpikir ulang tentang akibat-akibat baru yang akan muncul manakala mereka menerapkan sistem hukum waris Islam yang telah ada saat ini. Sehingga nalar berpikir mereka cenderung statis tanpa memperhatikan atau bahkan mengkolerasikan sistem hukum waris yang digunakan umat Islam saat ini. Pertanyaannya yang muncul dari kondisi tersebut adalah bagaimana ketika pada suatu saat atau teks atau nas dalam hukum waris Islam yang tidak sejalan, kalau tidak boleh dikatakan bertentangan dengan kemaslahatan sebagaimana yang dialami oleh warga muslim minoritas di Eropa. Apakah teks dan kemaslahatan harus didamaikan, baik dengan cara menghususkan teks dengan kemaslahatan atau mendahulukan kemaslahatan dengan cara memberikan penjelasan? Pertanyaan tersebut berawal dari suatu realitas permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat muslim di beberapa belahan dunia yang mana Islam mulai berkembang di sana. Seorang anak muslim tidak boleh menerima warisan dari orang tuanya sendiri, yang notabene adalah non-muslim. Hal tersebut didasarkan atas hukum syariat yang jelas-jelas melarang seorang muslim dengan kafir saling mewarisi. Di antara alasan dari ketidakbolehan tersebut adalah hadis Nabi SAW sebagai berikut: orang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Tidak diragukan bahwa ijma ulama sepakat tentang larangan kafir yang mewarisi muslim, namun ketika larangan tersebut berlaku sebaliknya, yakni muslim dilarang mewarisi harta keluarga atau orang tuanya yang kafir, maka justru kemudaratan yang akan terjadi pada diri anak yang muslim tersebut. Sedangkan hakikatnya keluarga muslim tersebut sangatlah membutuhkan harta warisan tersebut, baik untuk keperluan istri dan anak-anaknya. Sementara di dalam fikih mawaris yang ada saat ini terhadap masalah ini, mayoritas ulama memberikan jawaban tidak boleh. Sebagai contohnya, di dalam fikih mazhab 4, para ulama mazhab sepakat bahwa ada 3 hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Sedangkan ulama-ulama lainnya sepakat dengan larangan tersebut dari kalangan salaf, diantaranya Asy-Syafi'i, Ibnu Qudamah, dan Asy-Syaukani. Sedangkan para ulama kontemporer yang melarang diantaranya Mustafa As-Salabi, Ali As-Sabuni, dan Syahid Sabiq. Meskipun demikian, di antaranya banyak pendapat yang mengharamkan seorang muslim menerima warisan dari non-muslim. Ada pula mazhab yang membolehkan, yang termasuk dari golongan salaf, di antaranya mazhab Imamiyah. Mazhab ini membolehkan seorang muslim mewarisi non-muslim. Adapun ulama yang membolehkan adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sedangkan dari golongan kontemporer adalah Yusuf al-Qaradawi. Pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat yang membolehkan muslim mewarisi non-muslim, tampak tidak populer dan jarang dicantumkan dalam kitab-kitab yang membahas hukum kewarisan Islam, terutama kitab-kitab kontemporer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.